Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ulama itu punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu atau mengajak masyarakat ke yang lebih baik gitu. Banyak pengajian-pengajiannya, punya majelis atau yang lain-lainnya. Semuanya dakwah itu sudah tersegmentasi. Jadi kalau misalkan masyarakat pengen yang lucu-lucu, pengen yang menonjol secara keilmuannya itu ada. Pengen yang serius juga ada. Semuanya tersegmentasi. Nggak ada umat atau masyarakat yang dibodohi oleh habaib. Nggak ada. Misalkan Anda tidak menyukai habaib, ya jangan undang. Semuanya mengundang siapa, penceramah yang seperti apa, itu atas kuasa masyarakat setempat. Para habaib yang engkau tuduh keras itu biasanya di daerah Jakarta, Jawa Barat, Sumatera. Kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur hampir tidak ada. Biasanya habib yang lembut-lembut, sholawatan, zikir atau lainnya. Semuanya kehendak masyarakat sendiri. Dia mau mengundang siapa? Gerobokan, ya, Cilacap. Itu nggak ada habaibnya. Yang berdakwah di situ nggak ada. Apalagi yang keras-keras, sesuai selera masyarakat sendiri. Jadi nggak ada yang ditipu, nggak ada yang dibohongi, nggak ada. Karena yang berkuasa mengundang siapa? Masyarakatnya kan? Masyarakatnya, bukan kehendak habib tertentu yang tidak disukai. Mereka itu kasar, mereka itu bukan kasar, tapi tegas dengan suara lantang. Karena itu tegas. Kalau di sosial enggak kok. Apa pernah mereka itu melanggar Pancasila, misalkan setelah berceramah keras, robek bendera, kan nggak ada. Jadi kalau misalkan menerangkan hukum, itu kan ajaran Islam yang ideal. Kehidupan yang ideal, beragama yang ideal ya seperti itu. Jadi coba lihat, apakah di lapangan, apakah di masyarakat mereka keras? Tidak. Mereka lembut ke orang, apalagi orang yang mau bertobat, orang yang mau hijrah, tidak. Mereka lembut. Tapi kalau di atas panggung memang seperti itu. Lebih ke ketegasan. Itu namanya ammaroh bil khair. Ada ammaroh bisu dan juga ada ammaroh bil khair. Jadi menyuruh ke yang baik. Ada yang namanya ammaroh bisu, menyuruh ke yang buruk gitu loh. Mereka adalah ammaroh bil khair. Nah, biasanya masyarakat Jawa Tengah, kemudian yang di Jawa Timur, mereka suka yang lembut-lembut. Habaib tidak suka misalkan, ya pilihan mereka. Biasanya suka yang lucu-lucu, menghibur hati, ya tidak apa-apa. Pilihannya ada di masyarakat. Maka kalau kamu kecewa di masa lalu, jangan ajak orang untuk sama kecewanya dengan kamu gitu loh. Yang saya tunggu adalah ilmu nasabnya, bukan mendiskreditkan sukunya, klannya. Yang dijelaskan itu. Saya tunggu dari setahun yang lalu nggak ada yang seperti ini. Malah memojokkan klan tertentu. Ilmunya mana? Ini yang harus dijelaskan ke masyarakat. Yang saya khawatirkan apa? Ini bukan sekedar klan, bukan sekedar menjelekkan klan, menjelekkan apa itu suku, tapi sudah mengarah ke Islam. Ini yang saya khawatirkan gitu. Apalagi dianggap agama musuh Pancasila. Jadi harus dihindarkan kayak gini. Mereka sudah ada bagiannya. Daerah-daerah yang menyukai mereka ada. Daerah-daerah yang tidak menyukai mereka juga ada. Tinggal ke masyarakat mau milih pendakwah yang seperti apa. Kalau tidak suka jangan diundang. Ini yang di poin. Jadi wilayah dakwahnya berbeda-beda. Jangan ngomong juga bukan di wilayah dakwah habaib kemudian engkau menjelekkan mereka, para habaib. Ya para habaib belum pernah ke situ. Para habaib yang kamu benci belum pernah ke daerah itu. Jadi jelas nggak ada yang dibohongi. Semua kekuasaan ada di masyarakat. Tinggal kita kalau kita misalkan ada yang tidak cocok, sanggah aja dengan hujah. Jangan mempengaruhi masyarakat. Anda yang kecewa mengajak orang lain kecewa. Anda yang benci mengajak orang lain ikut benci. Masyarakat yang tidak tahu, akhirnya tahu yang buruk-buruk kan. Kenapa kok saya menitik beratkan ke ilmu nasab? Ini ilmu penting kan? Itu yang diangkat, yang dijelaskan itu. Oke, misalkan ada orang yang membelokkan sejarah, diluruskan aja. Yang belok yang mana, yang menurut kamu yang lurus yang seperti apa? Karena sejarah terus berkembang. Misalkan ada kuburan palsu, dikumpulkan keturunannya siapa harus jelas. Jadi jangan asal menuduh gitu loh. Jangan-jangan apa punya rasa hasad, iri gara-gara apa? Kotak sedekah yang begitu banyak duitnya. Jadi yang dipalsukan yang mana?
Apakah yang dipalsukan itu misalkan apakah yang dihabibkan itu sudah disetujui oleh kelembagaan misalkan RA Robito Alawiyah? Itu kan harus jelas juga. Jangan masyarakat dicekoki yang pemalsu sejarah, pemalsu kuburan. Jangan seperti itu dulu. Faktanya yang lurus yang seperti apa, yang menurut bengkok yang seperti apa. Itu harus jelas. Kenapa saya menitik beratkan ke ilmu nasab? Ini kan baru. Apalagi kamu berdakwah di pesisir pantai selatan. Jangan langsung menarasikan Habib ini jelek. Itu coba lihat videonya. Mereka berdakwah di masyarakat tertentu yang mencintai mereka. Bukan berdakwah di tempat orang yang tidak pernah mengundang mereka. Jelas kan ya? Jadi seperti itu. Jadi biar clear. Yang lurus seperti apa, yang menurutmu bengkok seperti apa. Kalau misalkan mereka mengaku cucu Nabi. Kalau kamu memang asli, tunjukkan. Ajarkan umat tuh agama, membahas fikih. Yang saya lihat itu yang diajarkan itu aja. Klan aja. Jadi klan yang ini jelek gitu. Itu aja yang dinarasikan. Bukan keilmuan. Itu apa? Penetapkan nasab itu seperti apa? Syarat-syaratnya apa? Rukun-rukunnya apa? Kan ada itu. Itu harus jelas. Jadi biar masyarakat tidak dicekoki hal-hal yang negatif. Apakah kamu tahu kondisi masyarakat itu kehidupannya seperti apa? Apakah hidup mereka baik-baik saja? Apakah mereka tidak punya hutang yang mereka tidak mampu membayarnya? Sudah keadaan sulit dicekoki hal yang seperti ini, maka ini harus dihentikan. Kalau mau meluruskan, tunjukkan yang lurus yang seperti apa. Jangan hanya menuduh, jangan. Harus fakta. Buat apa orang mau mengkaji sesuatu yang itu bukan tesis, bukan paper. Jadi menulis paper. Seharusnya dibuktikan dulu ke dosen pembimbingnya siapa gitu loh. Jangan diungkap ke publik. Itu paper aja, hanya tulisan aja. Dan tesis itu bukan justifikasi bahwa yang nasab ini salah, yang nasab ini benar. Tidak, bukan. Dan ini tidak bisa meruntuhkan sesuatu yang sudah paten, yang sudah pasti. Kalau kamu anggap yang ada ini, yang terbangun sekarang ini kurang bagus, jelek, kamu ganti yang baru. Apa yang baru? Katanya apa? Al-muhafadatu al-qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga suatu yang lama yang bagus. Walaupun yang baru ada yang lebih bagus, maka ambil yang lebih bagus. Yang menurutmu, yang lebih bagus yang seperti apa? Kamu belum menunjukkan loh yang lebih bagus yang seperti apa tuh belum. Belum menjelaskan ke masyarakat yang lebih bagus yang seperti apa itu belum. Kamu belum menjelaskan itu. Narasimu adalah tuduhan, yang ini jelek, yang ini jelek. Diungkit dari zaman Belanda sampai sekarang. Maka harus ada bukti. Yang belok ini, yang lurus seperti ini. Ilmu nasabnya seperti apa, ilmunya seperti apa, pengetahuannya seperti apa. Ini bahas nasab, yang ditoknun, yang dicela adalah nasab tertentu. Ini bahaya kalau nasab seperti itu. Kamu anaknya siapa? Sunarso. Ibunya siapa? Rusyati. Saya percaya kok. Tidak perlu melihat bukti. Adapun ada perkataan yang kurang baik, kemudian akhlak misalkan yang tidak cocok misalkan, atau dinisbatkan ke Rasulullah, tidak sama misalkan sama Rasulullah, ya kamu sanggah saja orang per orangnya. Jangan semua kelompoknya kamu habisi. Ya begitu ya. Jangan semuanya. Itu jelas ya. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.